Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua. Ini firman beberapa kali saya sudah sampaikan, tetapi hari Rabu yang lalu saya merasa Tuhan menyuruh saya untuk menyampaikan ini di hari Minggu pagi. Dan mari kita lihat seberapa banyak yang hadir. Saya percaya akan mendapatkan berkat dan Tuhan berbicara langsung kepada kita. Ayat yang pertama mulai, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Fokus kita adalah kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, di sini ayat pertama mengatakan sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya. Dikatakan bahwa orang Majus ini telah melihat bintangnya di timur. Dan mereka datang untuk menyembah dia. Perjalanan ini memakan waktu yang panjang. Ya, karena diperkirakan orang Majus ini adalah orang-orang yang ahli-ahli cendekiawan dari bangsa Babil, berarti di Irak. Dan mereka dari Irak, mereka mengadakan perjalanan ke Yerusalem. Nah, yang patut kita perhatikan di sini dikatakan sesudah Yesus dilahirkan. Sesudah Yesus dilahirkan, belum tentu sehari setelah Yesus lahir kemudian orang Majus ini melihat bintang itu, ya, bintang di timur itu. Belum tentu, ya. Bisa saja beberapa bulan kemudian atau 1 tahun kemudian. Nah, yang patut kita perhatikan adalah ketika Yesus lahir, hanya para gembala yang datang untuk melihat dan menyembah dia. Hanya para gembala yang melihat, itu pun karena para malaikat memberitahukan dan mereka taat untuk datang melihat Yesus itu dan menceritakan kepada orang tuanya apa yang terjadi, yaitu kunjungan malaikat yang memberitahukan bahwa juru selamat sudah hadir. Tetapi setelah itu kita tidak melihat bangsa Israel, ya, Herodes, para imam, ahli Taurat juga datang. Kita tidak melihat itu. Ya. Padahal kalau kita perhatikan di ayat yang ke-5
mereka itu tahu bahwa Sang Juru Selamat, Raja yang besar itu lahir di Bethlehem. Mereka tahu. Tetapi mereka tidak datang. Mereka mengetahui firman Tuhan, tetapi mereka juga tidak datang. Oleh karena itu, saya membayangkan bahwa setelah Tuhan menunggu, menanti-nantikan umatnya untuk datang menyembah Yesus yang baru lahir, ternyata ditunggu tidak datang, sehingga Allah menyatakan kepada orang-orang Majus ini. Orang Majus ini melihat bintang di timur itu dan mereka berangkat untuk datang untuk menyembah Dia. Ini luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan juga di Perjanjian Lama, dikatakan di sana selalu dalam kitab Mazmur itu selalu dikatakan, hai para imam, hai umat Allah, ya, dan orang-orang yang takut akan Tuhan. Berarti orang-orang yang takut akan Tuhan ini bukan bangsa Israel, tetapi mereka yang mau menyembah kepada Tuhan. Nah, rupanya di sini juga hal ini juga kita perhatikan ada di sini. Ada Herodes, ada para imam, ada ahli-ahli Taurat, dan bolehlah kita katakan, kan awalnya mereka tidak tahu Pak Yusa. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi setelah mereka tahu pun mereka tidak mau datang. Mereka tidak mau datang. Dan kalau kita perhatikan ahli Taurat dan para imam, ini adalah peneliti firman Tuhan loh. Peneliti hukum Taurat. Tetapi yang harus kita perhatikan juga di sini adalah hal ini di dalam Injil Yohanes. Ini akan jadi perbandingan Yohanes pasal yang kelima ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Perhatikan di sini. Namun kamu tidak mau datang kepadaku. Loh. Mereka umat Allah itu sudah menyelidiki kitab suci. Mereka mempelajari tentang Allah. Mereka tahu bahwa mereka umat Allah. Mereka mengklaim bahwa mereka itu adalah umat kesayangan Allah. Mereka tahu. Bahkan dengan pengetahuan itu mereka menyelidiki firman Tuhan. Mereka belajar sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Wow. Rupanya menyelidiki, mengetahui firman Tuhan belum menjadi jaminan bahwa orang-orang itu akan datang kepada Tuhan untuk menyembah Dia. Belum jadi jaminan. Dan yang saya takutkan adalah seperti perkataan seorang tokoh kebangunan rohani mengatakan begini. Kalian mempelajari doa, mempelajari tentang doa terus. Jangan sampai terjebak dikatakan. Kamu mempelajari tentang seluk-beluk doa, teori-teori tentang doa, sampai kamu merasa bahwa kamu adalah pendoa. Padahal kamu tidak berdoa, hanya belajar tentang doa, berbicara tentang doa, tanya jawab tentang doa, sehari-hari itu yang dibahas terus, sampai-sampai merasa bahwa dirinya itu adalah pendoa karena mengetahui seluk-beluk dan semua tentang doa. Tetapi tidak berdoa. Itu yang bahayanya.
orang yang banyak mengetahui firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, bahayanya adalah merasa bahwa dia itu sudah kenal Tuhan sungguh-sungguh, padahal tanpa datang kepada Tuhan, kita tidak bisa mengenal dia. Saya dulu suka sekali membaca, belajar tentang sejarah Alkitab, tentang tafsir Alkitab. Tetapi kemudian setelah belajar, loh kok manusia roh saya ini semakin merosot ya? Kok semakin tidak ada gairah untuk mencari Tuhan, hanya belajar tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini. Ya. Dan kemudian saya segera bertobat dan saya kembali, fokus saya adalah mempelajari firman Tuhan, Alkitab, berdoa pada Tuhan supaya Tuhan memberikan pewahyuan, banyak berdoa dalam bahasa roh, dan kembali api itu mulai menyala. Bahayanya kalau kita hanya teori, belajar terus tanpa mempraktekkan. Bahayanya ketika kita mendengar terus firman Tuhan tanpa mempraktekkan, adalah kita tidak akan datang kepada Tuhan. Ingat loh, bukan datang kepada, saya mengatakan bahayanya adalah kita tidak datang kepada Tuhan. Bisa saja kita datang ke gereja tetapi belum tentu datang kepada Tuhan. Kembali kepada Matius pasal yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, sesudah Yesus dilahirkan, perhatikan, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Perhatikan di sini. Datang. Tetapi ingat tujuannya untuk menyembah. Banyak orang datang, tujuannya hanya untuk diberkati. Datang, tujuannya hanya untuk memohon. Datang, tujuannya hanya untuk supaya semakin kaya dan seterusnya. Tetapi perhatikan ayat ini, biarlah ayat ini secara khusus berbicara kepada kita. Kami datang untuk menyembah dia. Kami datang kepada Tuhan, tujuannya untuk menyembah Tuhan. Kami datang kepada Raja itu, tujuannya untuk menyembah Raja itu yang baru lahir itu. Dan ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka terkejut. Mereka terkejut. Dan kemudian kita lihat mereka mempelajari sungguh-sungguh dan wow, ternyata iya. Tetapi mereka tidak mau datang. Tetapi orang Majus ini dikatakan, kami telah melihat bintangnya di timur. Ada petunjuk-petunjuk yang sebenarnya kalau berdasarkan logika belum pasti loh ini. Ini belum pasti. Hanya ada bintang, oh biasanya kalau bintang, kalau ini begini maka akan terjadi ini. Loh, bisa betul, bisa tidak. Tetapi bisa bayangkan mereka hanya dengan petunjuk bintang yang mereka lihat, bahwa biasanya ini menandakan ada orang besar yang lahir, ada raja yang besar yang lahir. Itu pun mereka berani meninggalkan tempat kediamannya, mereka berani meninggalkan kenyamanannya, mereka membawa harta bendanya, dan mereka datang mengadakan perjalanan jauh. Mereka meninggalkan kenyamanannya,
meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, dan mereka mengadakan perjalanan jauh hanya untuk menyembah. Dan luar biasanya kita lihat nanti kan setelah mereka menyembah, sudah mereka pulang. Kita pikir mungkin untuk apa seperti itu. Dan kita nantinya akan terjebak lagi. Kan di segala tempat itu, di semua tempat Tuhan hadir. Iya. Tetapi ingat, kalau Tuhan mau kita menyembah di satu tempat, yang Tuhan perhatikan adalah ketaatannya. Kalau masalah Tuhan bisa hadir di segala tempat dan memang dia memenuhi sebuah tempat, iya juga. Tetapi ingat, yang dihitung oleh Tuhan adalah ketika kita taat. Aku mau engkau menyembah di tempat A. Dan ketika kita datang ke tempat A, kita diberkati. Bukan karena datangnya itu, tetapi karena taatnya itu loh. Karena di tempat A Tuhan hadir, di tempat B Tuhan hadir, di tempat C Tuhan hadir. Bisa saja kita mengatakan, enggak, aku enggak mau menyembah di tempat A, aku mau menyembah di tempat B. Kan sama-sama menyembah. Oh ternyata Tuhan menginginkan ketaatan. Bukan menurut cara kita, bukan semaunya sendiri. Kita selalu terjebak dengan mengatakan, yang penting kan hati. Dan di semua gereja Tuhan hadir. Oh, tidak, setiap orang itu khusus. Mungkin orang ini disuruh Tuhan, kamu harus ibadah di gereja A. Yang orang lain disuruh Tuhan, kamu harus beribadah di gereja B. Nah, seperti itu. Harus nurut. Bukan semaunya sendiri. Dan kita kata, enggak, saya enggak cocok di sana. Tidak bisa seperti itu. Kita harus nurut. Oleh karena itu saya beberapa kali orang-orang bertanya, Pak, saya ini ada masalah di gereja saya. Saya mau pindah gereja. Yang pertama yang saya selalu katakan begini. Kalau kalian pindah gara-gara kamu ada masalah dengan pendetamu atau orang seimanmu, kamu pindah ke tempat lain pun akan mengalami masalah yang sama. Ya, pasti sama. Dan tidak ada gereja yang sempurna. Seorang tokoh kebangunan rohani mengatakan, ketika kita melihat gereja yang sempurna, lebih sempurna daripada gereja ya di mana kita beribadah, dikatakan dan kita pindah ke gereja yang sempurna itu, pada waktu kita masuk ke gereja itu, maka gereja itu menjadi tidak sempurna di mata kita. Ya. Nah, kemudian saya katakan, enggak Pak, saya hanya merasa enggak cocok aja, enggak ada masalah. Oh kalau kamu mau pindah, jangan langsung pindah. Oh gereja ini karena banyak jemaatnya. Saya katakan begini, kamu pergi ke semua gereja keliling. Dan kamu tanya ke Tuhan, di mana kamu harus beribadah menetap. Saya percaya ketika kamu nanti pas di satu gereja yang Tuhan tetapkan, kamu akan tahu, oh tempat saya di sini. Ingat, bukan karena besarnya, bukan karena mewahnya, bukan karena apapun juga. Tetapi karena Tuhan berbicara, itu loh. Itu yang terpenting. Iya. Kalau hanya masalah, seringkali masalah Tuhan berikan hanya untuk menyempurnakan kita. Bisa bayangkan pohon tanpa angin, tanpa diterpa angin yang keras. Bisa bayangkan pohon tanpa matahari yang terik, hanya dikasih suasana yang sejuk terus tanpa angin yang kencang, maka pohon itu tidak akan menjadi pohon yang kuat. Ya. Jadi masalah itu memang diizinkan. Ingat, bukan supaya masalahnya ditengking, tetapi kita sendiri yang harus tahu, oh Tuhan mau mengubahkan saya dengan masalah ini.
Seringkali bergumul, seringkali berdoa, puasa untuk mengubah keadaan, mengubah gereja, tanpa pernah menyadari bahwa yang perlu diubah itu adalah diri kita. Oleh karena itu selalu ada masalah. Selalu ada masalah. Ya. Kenapa? Karena memang itu Tuhan maunya mengubah kita. Di sini kita harus menyadari hal itu. Nah, kembali kepada pembacaan kita. Kami telah melihat bintangnya di timur. Dan kami datang. Kami datang untuk menyembah Dia. Loh, ini kan Tuhan yang diurapi. Tidak usah ke Yerusalem aja. Nyembah aja di dari Babel aja. Dari tanah kelahiran mereka saja. Toh Tuhan ngerti. Tetapi ternyata tidak. Mereka datang. Mereka mengadakan perjalanan jauh. Jadi dari sini saja kita tahu penyembahan itu tidak mudah. Penyembahan itu membutuhkan kepekaan. Ya. Di sini digambarkan mereka mendapatkan petunjuk. Loh, bisa aja mereka lihat, wow, bintang itu bagus ya. Lebih besar, lebih terang daripada yang lain. Bisa aja mereka hanya seperti itu. Tetapi ketika mereka melihat bintang, mereka tahu, wow. Bagaimana mereka tahu? Tuhan pasti memberi kesaksian. Selain mereka menyelidiki, mereka memang ahli perbintangan, Tuhan menyelidik, Tuhan yang memberikan kesaksian dalam hatinya. Oleh karena itu firman ini sama kok. Kita menyelidiki, kita mempelajari firman Tuhan sambil menantikan Tuhan menghidupkan firman ini di dalam kita. Sama, cara kerjanya seperti itu. Jadi kita belajar firman Tuhan supaya ketika Tuhan berbicara kita tahu. Ya. Mereka mendapatkan kesaksian. Ketika mereka melihat bintang itu mereka tahu ada raja yang besar ini sudah lahir. Dan bukan hanya mereka mendapat kesaksian, tetapi mereka rela meninggalkan kenyamanannya, mengadakan perjalanan jauh. Bahkan perjalanan jauh aja harus mengeluarkan tenaga, harus mengeluarkan waktu yang banyak, harus mengeluarkan uang yang banyak untuk perjalanan. Anda mungkin yang rekreasi seminggu, ya kan? Anda sudah tahu, coba setelah itu pulang hitung uangnya berapa banyak yang dihabiskan. Seminggu loh ini. Bisa bayangkan ini kalau Yesus baru lahir. Ya, kalau baru lahir kemudian bintang itu ya muncul. Dan kemudian mereka mengepak-ngepak barang, mempersiapkan, anggaplah 2 bulan kemudian. Dan diperkirakan mereka bertemu dengan Yesus ketika Yesus berumur 2 tahun. Itu perjalanan selama itu. Anda bisa bayangkan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan. Penyembahan itu tidak murah. Harganya mahal. Sudahlah yang umum. Orang lain enak-enak tidur. Kita harus bangun untuk berdoa, untuk menyanyi, untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bayangkan suasana yang dingin, sudah dingin ditambah AC, kemudian jam 4:30, jam 4 Tuhan bangunkan untuk berdoa. Itu bisa-bisa kita bangun hanya betulkan selimut. Dan kemudian otak kita mulai main. Mau doa? Enggak. Doa? Enggak. Doa? Enggak. Seringkali kita enggak doa, kita tidur terus. Oleh karena itu saya katakan, menyembah harganya mahal.
mahal. Orang anggap sepele, alah Tuhan ngerti kok saya capek. Tetapi saya mau katakan, Tuhan juga ngerti bahwa Dia membangunkan kita di pagi hari supaya kita menyembah, supaya Dia bisa mempersiapkan kita untuk menghadapi hari itu dengan baik, supaya Dia bisa menyediakan semua yang kita butuhkan. Sebenarnya itu yang terjadi. Tetapi seringkali kita tidak mau mentaati. Dan ketika kejadian demi kejadian menghantam kita dan kita tidak kuat, tidak bisa menanggungnya, kita menjerit. Kita menyalahkan Tuhan. Tetapi sebenarnya saya mau katakan, Tuhan sudah membangunkan kita. Tuhan sudah memberi tanda. Tuhan sudah memimpin kita untuk mempersiapkan diri kita. Tuhan sudah memimpin kita untuk mempersiapkan penyediaan bagi kita sebenarnya. Tetapi kita yang tidak mau. Kenapa? Bahkan saya katakan Tuhan memimpin kita untuk memimpin, memberikan penyediaan. Karena perhatikan ketika kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita berbahasa roh, kemudian muncul ayat di dalam pikiran kita, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kemuliaannya, menurut kekayaannya. Dan ketika Anda perhatikan, ketika ini yang muncul, ayat yang muncul di dalam pikiran kita, kita ucapkan, maka sebenarnya di saat kita mengucapkan itu, penciptaan, penyediaan itu sudah terjadi. Dan itu yang akan kita nikmati sepanjang hari itu. Seringkali kita tidak menyadari bahwa ini loh, cara kerjanya Tuhan itu seperti ini. Ketika kita berdoa, dan Tuhan menghidupkan ayat firman Tuhan, mengingatkan ayat firman Tuhan, dan ketika kita ucapkan itu, maka penciptaan terjadi di alam roh. Dan itu akan menjadi penyediaan kita sepanjang hari itu. Sayang banyak orang yang tidak mengetahui dan tidak melakukannya. Ya. Kami datang untuk menyembah Dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Mereka menyelidiki, mereka mengetahui, tetapi mereka tidak datang. Bisa saja mereka katakan, aku tidak disuruh Tuhan. Tetapi lihat di sini, saya bayangkan apakah sudah tidak ada gairah sama sekali dalam kehidupan mereka ketika mereka mengetahui, oh iya, di Betlehem ini sudah tertulis. Dan kemudian dipadukan dengan kesaksian dari orang-orang Majus. Kami datang untuk menyembah Dia, Raja yang baru lahir itu. Masakan mereka tidak ada keinginan untuk menyembah, untuk datang kepada Tuhan? Masakan mereka tidak malu orang yang jauh, bukan umat Tuhan, datang untuk menyembah Tuhan? Dan Tuhan Yesus katakan yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Bukankah itu akan digenapi nantinya? Coba kita kembali kepada Injil Yohanes pasal yang ke-5 tadi.
Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Dengan menyelidiki dikatakan kamu menyangka kamu sudah mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang. Kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Bahwa kalau kamu hanya menyelidiki kitab suci, kamu belum sampai pada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu memperoleh hidup yang kekal. Kamu belum memperoleh hidup itu dikatakan. Baru kalau kamu mau datang, setelah kamu tahu, kamu datang untuk menyembah, kamu akan memperoleh hidup. Kamu akan hidup. Ya. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Perhatikan bahwa ketika kita menyembah Tuhan, bukan Tuhan yang butuh dan haus hormat dari manusia, bukan. Seperti yang saya katakan, ketika kita datang, maka kita yang akan memperoleh hidup itu. Kita yang akan memperoleh, berarti ketika kita datang, tujuannya adalah menyembah Tuhan, tetapi ternyata kita ini mendapatkan manfaat dari Tuhan, yaitu memperoleh hidup. Dan hidup ini Anda bisa artikan banyak hal. Hidup itu bisa Anda artikan kehidupan kekal, bisa Anda artikan kesembuhan, bisa Anda artikan mujizat dan sebagainya. Tetapi ingat bahwa Tuhan menginginkan kita datang bukan karena Dia gila hormat, tetapi karena kita sebenarnya yang memang sudah Tuhan program ketika kita datang, Tuhan sudah menyediakan. Betapa banyaknya orang yang hanya sekedar menyelidiki. Banyak orang yang tahu firman Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan setiap sinode itu punya departemen pengajaran, tidak salah. Dan kalau Anda perhatikan, mereka begitu telitinya membuat doktrin sinode. Berdasarkan firman Tuhan tentunya. Mereka buat, GPPS pun punya. Tetapi kalau kita perhatikan, berapa banyak mereka yang melakukan itu. Berapa banyak mereka yang datang kepada Tuhan dan diberkati. Ingat loh bahwa doktrin itu dibuat oleh ahli-ahli Alkitab. Setiap sinode, GPPS pun, GBI, dan berbagai macam denominasi itu mempunyai ahli-ahlinya. Dan mereka masuk dalam departemen pengajaran, mereka membuat doktrin dari denominasi masing-masing. Tetapi Anda perhatikan, ternyata setiap pendeta satu denominasi aja, nasibnya tidak sama. Apa yang dialaminya, berkatnya tidak sama, mujizatnya tidak sama. Kenapa? Hanya masalah ini. Mengerti, sama-sama mengerti, tetapi perbedaannya datang atau tidak kepada Tuhan. Datang atau tidak kepada Tuhan. Ya. Kadang bahkan saya perhatikan, semakin orang pandai itu ya semakin jelimet. Semakin orang dekat Tuhan, semakin sederhana. Kalau saya perhatikan Om Ishak Leo almarhum, begitu sederhananya, ajarannya begitu sederhananya, tetapi bisa bayangkan dari 8 orang, dia merintis sampai ribuan, puluhan ribu. Ketika Om Ishak meninggal,
para ahli-ahli Alkitab membuat doktrin, membuat anggaran dasar GBPS. Tetapi yang terjadi, mau diakui atau tidak, ketika kita lihat GBPS mengalami kemunduran. Masalahnya apa? Om Ishak datang kepada Tuhan. Sehari 6-9 jam doa. Hanya itu aja. Kalau ditanya, Om, dananya untuk bangun gereja ini dari mana? Dia hanya tidak buat proposal, dia hanya begini. 9 jam datang pada Tuhan. Sekarang banyak pendeta yang jauh lebih pintar dari Om Ishak Leo. Tetapi yang dilakukan, ngajukan proposal, minta sumbangan. Kenapa? Yang jadi masalahnya datang atau tidak itu loh. Datang pada Tuhan. Datang. Kami datang untuk menyembah Dia. Dikatakan. Herodes mengetahui tetapi tidak datang. Para imam mengetahui tetapi tidak datang menyembah. Ahli Taurat mengetahui tetapi tidak datang untuk menyembah. Kita berharap, kita sungguh semuanya di sini saya berharap kita mengetahui dan kita datang untuk menyembah Dia. Ayat yang ke-8. Kemudian Herodes menyuruh mereka orang Majus itu ke Betlehem, katanya. Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Sidang jemaat, Herodes mau enaknya, mau hasil jadi. Cari dan aku akan, kalau sudah ketemu, aku pun akan datang. Loh, kalau tidak ketemu, tidak datang. Kenapa kau tidak nyari bareng-bareng? Banyak orang selalu katakan begini. Ada orang yang katakan enak ya, Yusa hanya ngomong aja dapat uang. Tuh. Gak apa-apa kalau mau gantian, coba aja, saya bilang. Coba aja. Karena di sekolah Alkitab aja ada yang khotbah, belajar khotbah pertama kali. Ayatnya banyak tapi bisa dibaca tidak sampai 5 menit. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa, selesai. Ya. Saya ingat juga dulu punya guru itu, Waktu itu kan bukan heboh kan Brahma Kumbara film itu kan. Guru itu cinta produksi Indonesia kan. Bilang, wah lihat Brahma Indonesia luar biasa, bisa buat film yang kolosal Brahma Kumbara. Iya Pak, tompak manon jipaknya. Dipanggil murid yang bilang nyaut itu kan. Tompak manon. Siapa yang ngomong? Sini maju. Coba kerjakan, dan itu akuntansi kan. Akuntansi dia bilang. Ininya tetap ya. Kapurnya tetap tapi tidak jalan. Keringat. Ya kan, katanya gurunya. Saya tidak perlu marah. Tinggal suruh saya maju kerjakan. Kan tidak bisa, apalagi mau buat film kolosal. Ya. Banyak orang yang meremehkan tugas seseorang dan menganggap enak. Bahkan saya mau katakan, ketika keluarga saya dahulu nonton televisi sambil ketawa lihat Sri Mulat, saya ada di kamar dan menyembah Tuhan. Saya nangis di kamar. Bagaimana ketika saya menyampaikan firman saya selalu disalahkan, banyak yang mengkritik. Bagaimana ketika saya bernubuat dan saya dikatakan sesat, banyak. Tetapi saya mau katakan bahwa apa yang orang ajarkan yang saya ketahui, sampaikan firman Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Ternyata
bagi mereka. Mereka tidak ceritakan prosesnya itu bagaimana awal-awalnya. Apa yang mereka bagikan, sampaikan firman Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Oh, itu kebenaran. Dan saya terima itu, tetapi ternyata itu berkuasa ketika disampaikan oleh hamba Tuhan itu, ketika disampaikan oleh saya, ternyata tidak sama hasilnya. Dan dari sana kita harus belajar terus, belajar. Ternyata kita tidak bisa langsung terima jadi itu loh. Kita harus memprosesnya sendiri dan kita sendiri juga harus diproses oleh Tuhan. Tidak bisa iya kita katakan, kita sudah percaya diselamatkan, sempurna karya Tuhan. Iya, karya Tuhan sempurna. Tetapi kita ini loh harus memposisikan, menyesuaikan dengan kesempurnaan yang dari Tuhan itu loh, itu susahnya. Ya. Memposisikan diri kita untuk menjadi sesuai dengan kesempurnaan yang Tuhan sudah kerjakan, itu yang susah. Ya. Mari kita perhatikan di sini. Herodes mau jadi, terima jadi. Kalau saya katakan, tidak usah khawatir. Tuhan pasti memberkati. Firman-Nya sudah jelas. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Sudah jelas. Dan saya percaya kita semua pasti amin. Pasti mengaminkan. Tetapi pengalaman ternyata. Loh, kata Pak Yusa, kata firman Tuhan. Loh, ini sudah jadi. Sudah jadi. Tetapi Anda untuk mengalami yang sudah jadi ini, Anda harus masuk ke proses Andanya sendiri yang harus. Supaya bisa sesuai dengan yang jadi, yang sudah jadi ini loh. Sama, Herodes mau enaknya sendiri. Hamba Tuhan bicara pengurapan, wah Tuhan hadir, Tuhan. Tidak usah kita dengan usaha kita sendiri. Oh iya, memang cukup mengalir bersama pengurapan Tuhan. Tetapi bagaimana waktu belajar mengalirnya itu? Kan tidak mudah. Tuhan selalu berbicara, semua orang bisa mendengar. Oh iya. Tetapi waktu kita sendiri mau belajar mendengar suara Tuhan, seringkali keliru. Tidak bisa. Langsung jadi. Herodes mau terima enaknya, langsung jadi. Nanti ya kalau sudah ketemu, beritahu aku akan datang. Oh tidak bisa, cari, ayo cari bareng-bareng. Seharusnya kan seperti itu. Cari bareng-bareng. Bahkan kadang orang itu berpikir untuk numpang iman dari orang tua, untuk numpang iman dari saudara, tidak bisa. Tidak bisa. Oleh karena itu kadang orang itu ya mengatakan, wah pendetanya, hamba Tuhan pendetanya sungguh-sungguh, papanya sungguh-sungguh sama Tuhan, anaknya kok seperti ini. Apakah anak itu tidak diajari tentang Tuhan, bagaimana berdoa, bagaimana hidup kudus? Diajari. Tetapi kadang bukan hanya karena anak itu yang tidak mau, tetapi perhatikan, semuanya proses harus menyesuaikan. Kadang yang sudah dilakukan si orang tua ternyata tidak cocok sama anaknya itu loh. Bahkan kalau Anda perhatikan, ada orang yang bisa berdoa 9 jam. Ya. Tetapi baca firmannya sedikit. Ada orang yang banyak baca firman, mendeklarasikan firman. Doanya tidak sebanyak yang satu. Hasilnya kok sama-sama dahsyat. Karena setiap orang memang tidak sama. Walaupun yang standarnya harus sama. Setiap orang berdoa minimal 1 jam, itu sudah standar. Tetapi yang masalah 9 jam, 6 jam, atau bahkan hanya 2 jam, ya. Tetapi ditutup dengan firman yang lain, ditutup dengan ketaatan. Setiap orang tidak sama. Kadang kasihan kan ketika bahkan
seorang ayah yang dokter memaksakan anaknya untuk menjadi dokter. Buktinya walaupun mau diajari, walaupun sudah mendengar, mungkin waktu makan pun anak itu mendengar bagaimana ayahnya dalam mengobati, dalam memberi obat, sudah tahu semua. Tetapi ternyata anaknya tetap tidak selera. Tetapi ingat, saya katakan tidak selera, belum tentu anak itu jadi orang yang gagal loh. Bisa aja ayahnya dokter, anaknya insinyur, itu bertentangan. Ya. Sama yang saya mau katakan. Ketika Anda diajar, Anda tidak akan sama plek dengan saya. Tidak akan. Anda akan tangkap mungkin hanya satu kalimat. Dan itu yang hidup. Di dalam diri Anda itu akan membentuk karakter Anda. Yang lain akan menangkap kalimat yang lain. Dan itu akan membentuk karakter yang membuat Anda mempunyai ciri khas. Sidang jemaat, mari tidak ada langsung hasil jadi. Biarkan diri kita diproses dan kita akan dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan. Bukan dibentuk menjadi sama semua, tidak. Ya. Menjadi satu tubuh, bukan satu anggota. Ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Penyembahan. Anda harus menjaga pergaulan. Ketika Anda tidak menjaga pergaulan, Anda akan terseret. Enggak Pak, tapi saya tidak melakukan seperti yang mereka lakukan. Tetapi ingat, gaya ngomongnya bisa sama. Ya kan? Masa teman kita misalnya ngomong soal kapal, kita jawab sepeda motor, kan enggak? Pasti. Enggak Pak, tapi gaya hidup saya enggak sama dengan mereka. Tetapi ayat Alkitab katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Ketika mereka berbicara yang jorok-jorok, kan tentunya minimal kita nyeletuk. Dan kalau mereka bicara jorok-jorok yang bikin ketawa, kan tidak mungkin kita nyeletuk dengan kekudusan yang bikin orang diam kan? Ya kan? Oleh karena itu yang saya mau katakan, perhatikan, untuk jadi penyembah, perhatikan pergaulan hidup kita. Ketika orang Majus ini lepas dari Herodes, lepas dari para imam yang hanya tahu teori, lepas dari ahli Taurat yang hanya tahu teori, baru petunjuk dari Tuhan, bintang itu tampak lagi. Anda tidak bisa mengikuti pimpinan Tuhan dengan hidup dalam pergaulan yang salah. Bahkan Anda tidak bisa berdoa minta pimpinan Tuhan yang benar kalau Anda sudah punya keinginan terlebih dahulu. Ya. Jadi ketika kita memang mau minta pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan yang sempurna terjadi dalam hidup kita, kita harus mengosongkan diri. Tapi kalau kita sudah punya keinginan terlebih dahulu, yang terjadi adalah Tuhan merestui keinginan kita, atau kita mengatakan Tuhan tidak memimpin saya. Kosongkan diri, lakukan sesuai atau tidak sesuai pimpinan Tuhan itu dengan hati kita. Lakukan, taati aja. Saya percaya kalau suruh milih orang-orang Majus itu, minta, "Bo ya kami nyembah di sini aja Tuhan." Tetapi Tuhan tidak mau seperti itu. Butuh ketaatan.
Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Masuklah mereka ke dalam rumah itu. Mereka datang, mereka masuk, mereka menyembah. Datang kepada Tuhan, masuk lebih dalam lagi. Jangan hanya di halaman, jangan. Anak itu ada di dalam. Masuk lebih dalam lagi. Kalau kita perhatikan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Kalau Anda baca tentang Musa yang naik ke atas gunung, dikatakan maka masuklah Musa ke dalam awan itu. Masuk. Jangan hanya puas, wow awan, kemuliaan Tuhan. Ingat ketika para murid itu melihat awan kemuliaan. Mereka bisa aja, wow awan kemuliaan. Tetapi dikatakan ketika mereka itu diselimuti oleh awan itu, mereka mendengar suara, inilah anak yang kukasihi. Mereka mendengar, kapan mereka mendengar? Ketika mereka masuk ke dalam awan itu. Kapan Musa mendapatkan 10 hukum Allah? Ketika Musa masuk ke dalam awan itu. Kapan penyembahan yang benar terjadi? Ketika kita masuk ke hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan, maka itu belum penyembahan. Belum. Saya selalu katakan ketika kita berdoa, sampai hadirat Tuhan turun, baru itulah permulaan doa kita. Seringkali yang kita lakukan ketika kita berdoa, kita terus bergumul dalam kesuaman, kita berusaha terus menyembah, dan setelah kira-kira 20 menit hadirat Tuhan turun, pum, kita mengalami kelegaan dan kita selesai berdoa. Enak, lega. Padahal ketika hadirat Tuhan turun, kita lega, itulah permulaan doamu seharusnya. Masuk. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka datang, mereka masuk, dan mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Perhatikan di sini tidak berbicara tentang spontanitas. Di sini berbicara tentang persiapan. Iya kan? Ketika mereka dikatakan mereka pun membuka tempat harta bendanya. Itu dibawa harta bendanya kan dalam perjalanan. Sebelum dibawa juga sudah dipersiapkan. Jadi ketika mereka buka, saya mau katakan, itu sudah dipersiapkan. Ingat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengatakan, kalau tidak salah mereka sudah siap setahun yang lalu. Jadi ketika mereka mau memberikan persembahan pun, mereka sudah dipersiapkan. Supaya ketika yang mau ngambil datang itu sudah siap. Ketika ada masalah datang, itu sudah siap. Ya, sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Ibadah ini pun, bukankah sudah dipersiapkan? Ada yang latihan, musik, pujian tadi malam, dipersiapkan. Ada yang nyapu, ngepel, ada yang menata kursi, dipersiapkan. Seringkali kita tidak mau mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Persiapkan. Bukankah persembahan kita pun sudah dipersiapkan?
Bahkan ada yang harus berhenti ke warung, nuker uang kan, beli permen satu, kemudian dipecah uangnya, dipersiapkan itu. Ya. Jadi lihat di sini ini dipersiapkan. Dari rumah pun kita sudah tahu, aku akan memberikan persembahan berapa. Itu kan persiapan. Ketika Tuhan berbicara, intervensi langsung, mungkin kita akan ubah persembahan kita. Tetapi kalau Tuhan tidak intervensi, ingat, kita ini kelihatannya cetek gitu ya. Kita ini lihat diberikan hikmat, jadi persiapkan. Jangan spontan terus. Ya. Spontan itu urusan Tuhan, bukan kita. Kita persiapan. Tuhan nantinya akan intervensi dan di sanalah kita harus siap untuk intervensi Tuhan. Ya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Anda bisa bayangkan ini yang dipersembahkan. Mereka tidak dikatakan mereka membuka kantong uangnya. Mereka tidak dikatakan membuka dompet mereka. Mereka membuka tempat harta benda. Harta benda itu berbicara hal yang banyak. Mereka membuka tempat harta bendanya. Bisa bayangkan Anda kalau sudah mendengar kata tempat harta benda? Inilah penyembahan. Oleh karena itu saya selalu katakan, jangan senang-senang dengar suara Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Dompet kita akan sering kosong. Anda akan mendengar, Anda melihat orang, Anda akan mendengar Tuhan. Perhatikan. Anda akan melihat orang dan Anda akan mendengar Tuhan. Ketika lihat orang, Tuhan akan kata, kasih itu loh. Ketika lihat orang yang membutuhkan, Anda akan mendengar Tuhan mengatakan, kasih itu loh. Orang mengatakan, saya sering dengar suara Tuhan. Saya mau balik tanya, pernah dengar Tuhan nyuruh ngasih atau enggak? Kalau belum pernah, saya ragu. Kalau Anda hanya mendengarnya untuk bernubuat, untuk menyelidiki hati orang, itu hanya butuh kepekaan aja. Enggak usah suara Tuhan, peka. Tajam, beda loh. Orang bedanya bernubuat sama enggak. Mendengar bernubuat dari Tuhan atau karena kepekaan kita beda. Artinya begini, seringkali orang itu karena sudah peka rohnya, lihat orang itu langsung tahu. Oh, orang ini ngalami ini. Itu muncul sendiri, itu peka. Tetapi belum tentu itu suara dari Tuhan. Nah, seorang nabi harus bisa membedakan itu. Ini apakah pengetahuan ini kepekaanku atau memang suara Tuhan? Kalau hanya kepekaan itu tidak usah diungkapkan. Itu hanya bisa diungkapkan kalau kita melayani konseling kepekaan. Tetapi kalau sudah suara dari Tuhan itu harus disampaikan dan itu akan segera terjadi. Itu bedanya. Itu akan membangun manusia roh. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh mengerti di sini. Nah, ciri-ciri orang mendengar suara Tuhan saya mau katakan. Hatinya akan lembut. Tuhan akan sering berbicara, itu lo kasih, itu lo kasih, itu lo kasih. Banyak orang berbicara, saya dengar suara Tuhan.
Tetapi coba tanya, pernah dengar suara Tuhan supaya kamu ngasih atau enggak? Kalau enggak pernah, bohong berarti. Karena Allah itu kasih. Perhatikan, Allah itu kasih. Tetapi ingat pernyataan saya, jangan dibalik. Orang yang suka ngasih itu pasti dengar suara Tuhan. Oh tidak. Justru orang yang banyak ngasih tanpa mendengar suara Tuhan, ini pun harus diproses. Anda mengerti? Artinya begini, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita manifestasikan, itu sungguh-sungguh adalah manusia baru kita di dalam Kristus. Ya. Kelihatannya agak berat. Yang saya mau katakan begini, bahwa segala kebaikan kita dengan kekuatan diri sendiri itu tidak pernah tercatat di buku kehidupan. Ya. Yang dicatat oleh Tuhan adalah perbuatan manusia baru, tindakan iman. Ya. Karena kalau hanya orang baik banyak, ya kan? Orang baik selain orang Kristen, bahkan lebih baik dari orang Kristen banyak. Tetapi kenapa Tuhan katakan tidak ada keselamatan di luar aku? Karena yang Tuhan perhatikan adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Selama orang itu belum menjadi ciptaan baru, sebaik apapun orang itu tidak masuk di dalam janji Tuhan. Itu yang harus diperhatikan. Oleh karena itu saya selalu katakan, saya paling tidak setuju dengan istilah keselamatan bisa melalui mana aja. Oh tidak. Jalan ke Roma iya. Ya. Banyak jalan menuju Roma, tapi ke surga jalannya jelas hanya satu. Karena Yesus katakan di dalam terjemahan bahasa aslinya itu mengatakan begini. Akulah dan hanya akulah satu-satunya untuk selama-lamanya jalan, kebenaran, dan hidup. Perhatikan kata-kata ini. Akulah dan hanya aku. Itu mau diartikan apa lagi? Ya. Yuk kita kembali kepada pembacaan kita. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kembali ini ketaatan. Lewat jalan lain bukankah itu butuh waktu yang lebih lama mungkin? Ya. Itu akan lebih melelahkan. Itu akan lebih sukar. Yang namanya jalan lain, jalan pintas kan, kalau lagi macet jalan pintas itu kan lebih repot. Lebih sukar, lebih jauh. Tetapi mereka taat. Tetapi yang saya mau katakan juga perhatikan, harga ketaatan akan membawa kita masuk ke dalam level yang lebih lagi. Awalnya orang Majus ini melihat bintang, ya. Dan mereka tahu, oh ada raja yang baru lahir. Tetapi perhatikan di ayat 12, mereka diperingatkan dalam mimpi. Berarti sekarang Tuhan berbicara langsung kepada mereka melalui mimpi. Ada kemajuan kerohanian. Mereka awalnya hanya melihat tanda dan mereka tahu ini dari Tuhan. Ini juga petunjuk Tuhan. Tetapi perhatikan ayat 12, mereka mendapat mimpi dari Tuhan. Ini kalau diteruskan lagi nanti, saya percaya mereka akan dapat penglihatan. Kalau diteruskan lagi, mereka akan dapat nubuatan. Akan seterusnya. Bahwa setiap kita harus mengalami kemajuan kerohanian. Setiap kita harus mempunyai pengalaman lebih lagi dengan Tuhan. Jangan hanya puas. Oh Tuhan berbicara kepadaku lewat mimpi, silakan.
itu bagus. Tetapi ingat, masih banyak cara Tuhan. Dan kita harus mengalami kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus, itu tujuan kita. Pagi hari ini biarlah kalimat ini menjadi pegangan kita kembali. Kami datang untuk menyembah Dia. Kalau mau ditambah, kami datang. Kami masuk lebih dalam untuk menyembah Dia. Kami datang masuk lebih dalam untuk menyembah Dia. Dan Anda akan mengenal Tuhan sungguh-sungguh.